Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, permisa atau channel yang dirahmati Allah. Kali ini kita berjumpa lagi dengan acara ngaji asik. Kali ini kita bersama Ustadz Irianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kali ini kita mau ngobrol membahas tentang berita yang lagi fenomenal, yaitu tentang nelayan dari Aceh yang menolong saudara kita dari Rohingya. Tapi nelayan itu justru divonis penjara 5 tahun karena dianggap menyalahi aturan keimigrasian. Bagaimana menurut Ustadz tentang keadaan ini? Sangat menarik Mas Hadis tentang tema kali ini. Menurut saya ini sangat tidak tepat karena secara manusiawi kalau ada seseorang yang dalam kesusahan kemudian orang lain menolong itu suatu hal yang wajar. Ya. Maka respon seperti itu menurut saya tidak tepat. Terus mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Bukankah kita sesama muslim itu saling tolong menolong? Karena di Indonesia ini kan menganut nasionalisme. Kemudian di dalamnya juga ada hukum keimigrasian. Ketika ada warga negara asing masuk itu seharusnya secara formal harus melalui perizinan. Nah, sedangkan orang-orang Rohingya ini kan ketika mereka terapung ini kan kondisi darurat ya. Darurat ya. Nah, tidak mungkin melakukan aktivitas yang seperti butuh itu. bantuan cepat ini. Nah, butuh bantuan yang cepat. Gitu. Nggih. Terus bagaimana seharusnya agar kita bisa saling tolong menolong sesama muslim meskipun itu beda negara, beda etnis? Kalau kita kembali merujuk kepada hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa sesama muslim itu ibaratkan satu tubuh. Maka ketika ada satu bagian yang sakit, maka bagian yang lain pun akan merasakan sakit. Sakit semua ya. Nah itu. Maka kaum muslimin Indonesia, Rohingya, dimanapun kaum muslimin berada itu semuanya adalah saudara. Makanya ketika ada salah satu yang kesusahan, maka saudara yang lain itu akan merasa kesusahan saudara yang lain juga. Itu adalah kesusahan dirinya. Iya. Maka juga akan harus menyelesaikan permasalahan itu. Nah, begitu Mas Hadis. Yes. Terus apa yang harus kita lakukan itu agar Islam itu bisa hadir kembali dalam kehidupan kita sehari-hari? Dulu di masa Rasulullah, Islam itu dijadikan sebagai aturan kehidupan. Kemudian setiap hukum-hukum di dalam Islam itu diaplikasikan di segala lini, baik itu masyarakat, sosial, kemudian yang paling terpenting adalah diemban oleh negara. Maka dari itu di setiap lini itu dilandaskan pada Islam. Nah, dalam bingkai negara Islam yaitu khilafah Islamiyah. Maka agar Islam ini kembali dijadikan sebagai pedoman, dilaksanakan, Islam itu dilaksanakan, maka yang harus dilakukan kaum muslim saat ini adalah ya mengembalikan kembali khilafah Islamiyah. Begitu. Dengan begitu nanti setiap aspek itu akan diatur dengan sistem Islam. Maka Islam itu akan dipakai sebagai aturan. Begitu. Berarti jika Islam itu sudah ditegakkan, berarti masalah seperti ini bukan menjadi masalah yang serius lagi ya? Enggak. Tidak akan menjadi masalah yang serius karena semuanya itu sudah berlandaskan pada Islam. Ya begitu. Maka dari itu kewajiban kaum muslimin saat ini adalah mengembalikan pemahaman yang seperti ini. Ya, berarti kan ketika Islam saat ini tidak diterapkan sebagaimana zamannya Rasulullah, berarti ada sesuatu hal yang kurang ya, yang kurang, atau di pemahaman kaum muslimin saat ini tidak sebagaimana pemahaman kaum muslim sebagaimana di zamannya Rasulullah. Ya. Maka dari itu kewajiban kita saat ini adalah mengingatkan kembali bagaimana kaum muslimin pada masa itu, ya kan? Secara kehidupan, kemudian
dengan sesama kaum muslimin itu seperti apa, ya kan? Ya, itu. Nah, itu yang harus kita ingatkan kembali, kita dakwahkan kembali, bahwa setiap kehidupan kita ini harus terikat dengan hukum Islam, Hukum Islam, ya, syariat Islam yang kafah, begitu, Mas Adis. Berarti intinya kita itu harus dakwah menyerukan supaya Islam itu hadir dalam kehidupan kita dengan cara dakwah gitu intinya. Iya, dengan Supaya kita bisa menolong sesama saudara dan tidak ada hal seperti ini lagi gitu. benar sekali. Alhamdulillah kita sudah selesai ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz Irianto. Semoga kali ini ngobrol ini bisa bermanfaat bagi kita dan para pemirsa At-Tahfidz Channel. Ustadz, terima kasih sudah hadir dengan acara ini. Terima kasih. Sama-sama Mas Adis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.